nggak pernah mengais-ngais Bible untuk mencari pembenaran terhadap Rasulullah. Bible yang kasih lihat, Biblemu yang kasih lihat buat kita. Betul. Saya nggak cari-cari. Bible yang buka dirinya. Lihat ini. Nama Rasulmu ada di sini. Tahun ini udah nggak main di Kidung Agung. Hikom matakim hekulo Muhammadim zedwadi vezehei benuak Yerusalem. Udah lewat itu. Orang nggak pernah dijawab sama orang Kristen. Satu ayat itu aja sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab itu. Ini yang jadi masalah. Terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani. Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadim. Saya cuma ngomong singkat, tidak ada kata Muhammadim. Yang ada Mahmadim. Gak ada hubungannya dengan Muhammad. Menarik itu bahasa Ibraninya Mahmad. Sangat menarik Mahmadim. Hanya mirip dengan kata Muhammad. Jadi nggak ada kaitannya, itu sama dengan miripnya kata Naruto dengan Naruto. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Dr. Bambang Nursena, Gracia Pelo, dan Pendeta Esra Soru menjawab telak Ustadz Kainama dan Ustadz Abdul Somad terkait dengan Kidung Agung 5 ayat 16 yang dihubungkan nubuat datangnya Nabi Muhammad. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan hal ini, pertama-tama kita akan menyaksikan dulu pernyataan dari Ustadz Kainama berikut ini. Masa saya, Nandar, sampai bawa Ustadz Abdul Somad. Kita nggak pernah mengais-ngais Bible untuk mencari pembenaran terhadap Rasulullah. Bible yang kasih lihat, Biblemu yang kasih lihat buat kita. Betul. Saya nggak cari-cari. Bible yang buka dirinya. Lihat ini. Nama Rasulmu ada di sini. Lalu tadi beliau sempat itu, Saudara Louis itu Prasetyo ya. Saudara Prasetyo sempat bilang katanya di Kidung Agung. Dia udah nggak main Kidung Agung tahun dulu. Itu tahunnya yang kita cintai, Tuan Guru kita almarhum Didat, Profesor. Itu tahun dia. Tahun ini udah nggak main di Kidung Agung. Di Hikom matakim hekulo Muhammadim zedwadi vezehei benuak Yerusalem. Udah lewat itu, udah bukan masanya lagi. Orang nggak pernah dijawab sama orang Kristen. Betul. Satu ayat itu aja sampai sekarang udah berapa tahun itu. Profesor Ahmad Didat Syekh almarhum, Tuan Guru tersayang. Sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab itu. Baik Bapak Ibu Saudara, saya kembali akan menunjukkan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Selamat menyaksikan. Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis fit Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Dia, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti Nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku, hai putra-putri Yerusalem. Inggrisnya, his voice and speech are exceedingly sweet. Yes, he is altogether lovely. Ini yang jadi masalah. Terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani.
Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadim. Muhammadim itu artinya apa? Diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Inggris, altogether lovely. Bahasa Indonesianya, segala sesuatu padanya menarik. Makanya terjemahan Inggris Al-Quran, ada orang Inggris namanya Pictol Marmadok. Kata dia, Muhammad itu adalah a collection of the best. Segala yang the best, the best, the best, the best, the best cakapnya, the best penampilannya, the best ekonominya, the best politiknya, the best itu rancak nan elok wana. Segala yang elok-elok nan mantap-mantap ada pada diri Muhammad SAW. Itu kata terjemah dia, altogether lovely, segala sesuatu padanya menarik. Salahkah terjemahan itu? Tak salah. Terjemahan ini tak salah. Lalu salahnya di mana? Yuharrifunal kalima am mawadhihi. Dirobahnya kata Muhammadin sehingga kata itu hilang. Ya, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak dan mendengarkan baik pernyataan dari Ustadz Kainama maupun Ustadz Abdul Somad. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bersama apa penjelasan dari beberapa akademisi Kristen terkait dengan apa yang telah diulas oleh kedua saudara kita Ustadz ini. Pertama-tama saya akan tunjukkan pernyataan singkat dari Dr. Bambang Nursena. Selamat mendengarkan. Pernah saya lihat di YouTube, itu mereka bikin bahwa ternyata adalah the prophecy of Muhammad in the book of Song of Song. Jadi nubuat Nabi Muhammad di dalam kitab kidung, segala kidung, yaitu Kidung Agung. Kok ya terampilnya luar biasa. Dia kutip itu kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Itu ada ungkapan gini. Hiku mamtakim fi kullu mahmadim zahdoti wa zihroi binot Yerusalem. Kan mirip dengan kata Muhammad itu kan. Terus kalau bacanya orang Yahudi ekspresif sekali. Hukum mamtakim fi kullu Muhammadin zahdoti wa zihroi binot Yerusalem. Itu artinya segala sesuatu yang ada padanya menarik dan sangat menarik. Gak ada hubungannya dengan Muhammad. Menarik itu bahasa Ibraninya Mahmad. Sangat menarik, Mahmadim. Hanya mirip dengan kata Muhammad. Jadi gak ada kaitannya, itu sama dengan miripnya kata Naruto dengan Naruto. Tapi gak ada miripnya. Tapi memang PD-nya luar biasa kan. Nah, kita orang sen kurang PD masalahnya. Itu ngawur-ngawur tapi yang penting mirip seperti Naruto dengan Naruto. Ya tidak ada kaitannya. Nah ini luar biasanya saudara kita ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Saat ini saya akan menunjukkan pernyataan singkat dari Bapak Gracia Pelo. Silakan disimak dan diperhatikan. Anda nantang saya untuk membuktikan bahwa Muhammadim adalah kata kerja. Karena Anda ngotot tingkat jin. Bahwa Muhammadim itu bahasa Ibrani. Dan itu kata benda yang arahnya Muhammad. Saya coba ngomong singkat, tidak ada kata Muhammadim. Yang ada Mahmadim. Kalau Anda lihat di YouTube, Anda Google Translate, keluarnya Muhammadim. Itu karena YouTube tidak bisa membaca harokat. Tidak bisa membaca Ibrani dan tidak ada nikut di dalam situ. Itu kesalahan Google Translate. Jadi kalau mengacu ke Google Translate keliru. Saran saya Anda beli Bible Ibrani. Seperti contoh ini ya fotonya ya. Saya fotokan. Bible Ibrani Kidung Agung. Baca.
tertulis Mahmadim. Tidak ada kata U di situ. Tidak ada tanda U. Tidak ada Muhammadim di situ. Untuk lebih memiliki pengertian dan pemahaman yang semakin luas, saya rindu kembali menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai jawaban yang lengkap, utuh, akurat, dan telak dari hambanya Pendeta Ezra Alfred Soru berikut ini. Nah, mari kita simak. Kidung Agung 5:16 bunyinya. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada Muhammad di situ? Ya? Kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Nah, tapi mereka bilang kalau memeriksa bahasa aslinya, maka akan nampak bahwa itu nama Muhammad. Nah, perhatikan. Ini saya kasih teks Ibraninya dari Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Teks Ibraninya, Cikau mamtakim wakol mahmadim seh dodi waseh rei banot Yerusalem. Nah, itu kalau dibaca seperti itu. Nah, kalau diartikan kata per kata, maka Cikau ini artinya mulutnya, tapi nyanya laki-laki. Jadi ini mulut seorang laki-laki. Mamtakim itu artinya senantiasa manis. Jadi mulut seorang laki-laki yang senantiasa manis. Wakol seluruh atau segala. Mahmadim yang diinginkannya seh. Ini laki-laki ya. Nah, segala yang diinginkannya ini atau laki-laki ini, Dodi adalah kekasihku. Laki-laki ini adalah kekasihku dan ini adalah waseh rei. Ini adalah teman-temanku. Banot putri-putri Yerusalem. Yerusalem. Ya. Nah, perhatikan yang saya kasih lingkaran itu. Kata Mahmadim. Mahmadim itu karena ditulis dalam bentuk jamak. Tapi kata dasarnya itu adalah Mahmad. Nah, bukankah mirip antara Mahmad dengan Muhammad? Nah, karena itu mereka percaya Mahmad ini itu adalah nama untuk Muhammad. Nah, sekarang saya mau menanggapi. Pertama, rasanya lucu kalau umat muslim percaya nama nabi mereka dicatat di dalam kitab Kidung Agung. Padahal mereka biasa menuduh bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno. Kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno. Mana mungkin firman Allah porno begini? Kalau mereka persoalkan tidak mau terima kitab Kidung Agung sebagai firman Allah karena porno, tapi sekarang percaya bahwa nama Muhammad itu ada dalam kitab Kidung Agung, artinya mereka harus terima bahwa kitab nama Muhammad ada dalam kitab porno. Setuju? Dan karena pornonya maka dianggap bukan firman Allah, maka berarti nama Muhammad ada. Katakanlah ada, tapi itu bukan firman Allah. Kalau ikut pikiran mereka. Jadilah aneh bahwa mengolok-olok kitab Kidung Agung sebagai kitab porno, tapi sekarang karena ada kata Mahmad di dalam situ lalu diartikan Muhammad dan mereka lupa konsekuensinya bahwa itu berarti nabi mereka namanya tercatat dalam kitab porno. Nah, sekarang yang kedua, tanggapan saya yang kedua adalah ingat, kalau kita studi kata ini studi kata bahasa asli. Studi kata bahasa asli itu adalah caranya kita tidak bisa, ini namanya studi kata. Kita tidak bisa bersandar pada bahasa terjemahan, tapi pada bahasa asli. Mau mengartikan satu kata dalam bahasa asli, cara yang harus dilakukan adalah memeriksa
kata itu muncul tidak di dalam ayat-ayat yang lain di seluruh kitab suci. Kalau misalnya kata Yunani, ya, misalnya logos. Kita mau artikan logos ini apa? Maka di dalam bahasa Yunani untuk Yohanes 1, ya, enho logos. Nah, begitu. Ini kata logos muncul di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kalau mau tahu apa artinya logos secara umum, maka jangan hanya lihat Yohanes 1 ayat 1. Periksa kata logos ini di dalam bahasa Yunani. Dia muncul di ayat mana saja, di seluruh perjanjian baru. Supaya kita melihat bahwa apakah kata itu hanya punya satu arti. Di seluruh munculnya, dia hanya punya satu arti tunggal. Ataukah kata logos itu bisa punya arti 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Ya, itu penting. Kalau kita memeriksa kata Mahmad atau bentuk jamaknya Mahmadim di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu. Kata Mahmad ini dia muncul di perjanjian lama di ayat mana saja. Dia muncul ada 12 di dalam 12 ayat di seluruh perjanjian lama yang ayat-ayatnya saya berikan ini. Ya, saya berikan di sini ada 1 Raja-Raja 20 ayat 6, 2 Tawarikh 36 ayat 19, Kidung Agung 5 ayat 16 yang jadi persoalan sekarang, Yesaya 64 ayat 11, Ratapan 1 ayat 10, Pasal 2 ayat 4, Yeskiel 24 ayat 16, 21 25, Hosea 9 6 16, Yoel pasal 3 ayat 5. Nah, saya akan coba kita lihat, saya kutip beberapa supaya kita lihat medan maknanya itu apa saja dari kata Mahmad ini. Yesaya 64 ayat 11. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau. Sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling Mahmad sudah menjadi reruntuhan. Ya. Mem, ket, mem, dalet. Kata yang dipakai di dalam bahasa Ibrani. Jadi, milik kami yang paling Mahmad sudah menjadi reruntuhan. Di situ diterjemahkan apa Mahmad? Apa? Indah. Berarti Mahmad itu berarti, ya, berarti indah. Ya. 1 Raja-Raja 20 ayat 6. Tetapi besok, kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu. Dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini dan Mahmad akan mereka ambil dan mereka bawa. Maka di 1 Raja-Raja 20 ayat 6 Mahmad diartikan diingini. Yang tadi indah. Yang ini diingini. Jadi yang ini saya betul-betul menginginkannya. Yang ini diingini oleh saya. Ini Mahmad. Diingini. Hosea 9:16. Efraim telah dipukul. Akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang Mahmad. Di situ diartikan yang berharga. Berarti Mahmad itu berarti diingini atau indah, bisa juga berharga. Ratapan 2 ayat 4. Dia membidikan panahnya seperti seorang seteru dan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang Mahmad mata dalam kemah putri Sion dan memuntahkan geramnya seperti api. Di sini kata yang diterjemahkan dari Mahmad adalah menyenangkan. Maka Mahmad artinya menyenangkan. Yeskiel 24 ayat 16. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau Mahmad. Seperti yang kena tuda dan seterus. Berarti Mahmad itu diterjemahkan dicintai. Nah kalau sudah survei begini, maka kita bikin kesimpulan. Mahmad itu artinya apa? Yang menarik, diingini, berharga, dicintai. Mesti artikan dan menyenangkan. Sesuatu yang diingini, sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah,
sesuatu yang dicintai dan menyenangkan. Karena itu maka di dalam beberapa kamus atau dictionary Brown River Briggs Hebrew Definition, dia menerjemahkan desire, suatu keinginan, desirable things, sesuatu yang diinginkan, atau pleasant thing, atau sesuatu benda yang menyenangkan. Juga sama dengan Strong Hebrew and the Greek Dictionary, delightful, ya, delight atau object of affection or desire, objek dari sesuatu yang diinginkan atau dirindukan, sesuatu yang baik, sesuatu yang dicintai. Itu kira-kira arti dari Mahmad. Berarti itu medan makna dari Mahmad. Sedangkan Muhammad itu artinya adalah yang terpuji. Tapi kita tidak melihat arti Mahmad itu terpuji. Mahmad punya arti apa tadi? Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, sesuatu yang dicintai, apa lagi? Sesuatu yang diingini. Tapi yang terpuji tidak ada. Ini Mahmad. Sedangkan Muhammad itu artinya yang terpuji. Nah, kalau memang kata yang terpuji, kita mesti lihat apakah kata puji ini ada dalam bahasa Ibrani? Ada. Untuk kata puji dalam bahasa Ibrani itu ada 3 kata yang dipakai untuk puji. Ya, yang pertama adalah hodu, ya, itu muncul dalam Mazmur 140:14. Yang kedua adalah halel, 1 Tawarik 16 ayat 36, dan yang ketiga adalah nawa. Jadi ada hodu, ada halel, dan ada nawa. Jadi kalau memang nama Muhammad itu artinya yang terpuji, mestinya dikaitkan dengan 3 kata Ibrani ini, hodu atau halal atau nawa. Tidak bisa dengan Mahmad, karena Mahmad punya arti ini. Ya, jadi di sini dia mau mengartikan Mahmad ditarik dengan Muhammad, tapi ternyata kandungan atau medan maknanya itu tidak sama. Sekarang tanggapan ketiga, ini soal masalah konteks. Tadi masalah arti kata. Sekarang masalah konteks. Kalau kita perhatikan konteks Kidung Agung 5, maka ini terlihat bahwa ayat 1-8 itu menunjukkan seorang wanita yang sedang kasmaran terhadap kekasihnya. Ini ayat 1-8. Mari coba lihat. Ingat, yang disebut konteks adalah ayat-ayat sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau kita mau tafsirkan ayat 16, lihat ayat-ayat mundur. Nah, ayat 1-8 itu adalah seorang wanita yang kasmaran terhadap kekasihnya. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Ku kumpulkan mur rempah-rempahku. Ku makan sambangku dan maduku. Ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku. Idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Ku sumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Ini adalah si perempuan wanita ini sedang kasmaran kepada kekasihnya. Nah, jadi dia
begitu kasmaran dan rindu kepada kekasihnya, tapi ternyata kekasihnya pergi dan hilang. Jadi dia ngomong sama putri-putri Yerusalem, kalau kamu ketemu kekasihku, kamu mau ngomong apa? Ngomong pada dia, sakit asmara aku. Titip pesan begitu. Lalu bagaimana reaksi putri-putri Yerusalem terhadap perempuan ini? Nah, putri-putri Yerusalem ini bertanya, memangnya lu pung cowok tuh pung kelebihan apa? Ya, maka itu muncul dalam ayat 9. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Jadi dia kan cari-cari ini kekasihnya yang hilang ini. Maka putri-putri Yerusalem tanya, memangnya lu punya kekasih itu kelebihannya apa sih? Hebatnya dia apa sih? Maka mulai ayat 10 sampai ayat 16. Si wanita menjelaskan kelebihan-kelebihan dari kekasihnya. Apa saja kelebihannya? Ayat 10 sampai 16. Putih bersih dan merah cerah kekasihku. Wah, luar biasa. Ya. Putih bersih merah cerah kekasihku. Menyolok mata di antara selaksa orang. Satu laksa itu 10.000. Ya. Bayangkan, 10.000 orang di sana kekasihku menyolok mata. Kenapa? Karena putih bersih dan merah mengkilat. Ya, tuh. Nah, maka ini. Bagaikan emas, emas murni kepalanya. Rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah. Bayangkan, ada bedeng ini. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Demikianlah kekasihku. Berarti ayat 10 sampai ayat 16 itu deskripsi terhadap sang kekasih. Maka gambaran dia tentang sang kekasih adalah dia tuh fisiknya begini, ya kan? Dia itu sifatnya begini dan lain sebagainya. Nah, itu berarti termasuk ayat 16 yang lagi dipersoalkan. Nah, kalau begitu coba pikirkan, apakah ayat ini tidak jadi aneh kalau tiba-tiba di dalam deskripsi tentang kelebihan sang kekasih muncul sebuah nama diri di dalam ayat itu. Maka kira-kira kalau begitu dipaksakan bunyinya begini. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Muhammad. Demikianlah kekasihku, demikianlah teman. Ini Muhammad ini kan nama diri, personal name. Bagaimana bisa satu nama diri dimasukkan atau dipaksa masuk ke dalam satu gambaran tentang kelebihan? Ini lagi omong kelebihan. Kalau orang tanya pada saudara, apa sih kelebihannya Pak Esra? Oh, kelebihannya adalah badannya besar, rambutnya itu bagaikan gagak, kan? Ya toh? Nah, setelah saudara berikan gambaran-gambaran, oh orangnya tuh tatapan matanya tajam, dia itu ngomongnya enak, dia itu enak diajak ngobrol, dan dia itu Nathan Hela. Bagaimana mendeskripsikan kelebihan saya tiba-tiba masuk nama orang? Kan aneh. Masuk nama seseorang, nama diri seseorang. Tidak cocok. Nah karena itu, kalau dikatakan kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Muhammad, itu harus diartikan memang segala sesuatu padanya menarik. Jangan diartikan itu nama diri, maka jadi Muhammad. Maka itu memaksakan bahwa kata Muhammad di situ adalah nama Muhammad. Itu membuat ayat ini
jadi lucu. Jadi jelas bahwa dilihat dari konteks ini parah. Tidak bisa diartikan. Demikian. Sekarang keempat. Analisa huruf per huruf. Huruf-huruf Ibrani yang membentuk Mahmad. Itu adalah, ya, kalau Mahmad. Ini kan saya tulis di dalam bahasa Latin Mahmad. Maka bahasa Ibraninya akhirnya dibaca huruf per huruf dari kiri ke kanan. Tapi kalau tulisnya Ibrani langsung, maka harus dari kanan ke kiri. Jadi Mahmad itu M, itu mem, lalu A tidak dihitung, ya. CH itu kan dalam bahasa Inggris, KH dalam bahasa Indonesia. Itu maka itu huruf cat. Maka mem, cat, mem, dalet. D, dalet. Jadi itu Mahmad. Tapi kalau mau nama Muhammad itu di dalam bahasa Ibrani, maka dia itu mem, tapi dia ada sisipan huruf waw di situ. Lalu dia bukan memakai huruf ket, tapi he. Ya, lalu sama mem dalet. Maka di dalam kata Muhammad, Muhammad itu tidak pakai huruf ket, tapi he. Itu beda tipis. Karena begini dengan hanya bedanya di sini nih. Ini cat, ini he. Ya. Dan ini ch atau kh. Maka di sini ini cuma h. Jadi tidak cocok. Ya. Lalu dalam kata Muhammad ada huruf waw. Sedangkan Mahmad itu tanpa huruf waw. Jadi itu berarti bahwa dari sisi penulisan memang Mahmad dan Muhammad itu beda. Tidak bisa dipaksakan. Ya. Nah itu keempat. Sekarang tanggapan yang kelima. Terakhir. Kalau kata Mahmad dalam Kidung Agung 5 ayat 16 dianggap sebagai nama Muhammad. Lalu bagaimana dengan kata Mahmad yang muncul di dalam ayat-ayat yang lain yang tadi sudah saya tunjukkan? Kalau itu mau diartikan nama diri Muhammad, mari kita lihat kira-kira ayat itu bunyinya bagaimana. Kalau Mahmad semua mau diartikan Muhammad. Coba 1 Raja-Raja 20 ayat 6. Tetapi besok kira-kira pada waktu itu aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan Muhammad akan mereka ambil dan mereka bawa. Bagus ayatnya? Ya. Ratapan 2 ayat 4. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan lengan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang Muhammad mata. Dalam kemah Putri Sion. Ayat 24-16. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau Muhammad, seperti yang kena tulah. Aneh ya ayatnya. Yeskiel 24-21. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, Muhammad bagi matamu dan bagi jiwamu. Hosea 9:16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang Muhammad. Nah, jadi kacau ayatnya. Kalau Mahmad mau diartikan nama diri, ya, nama diri. Kalau mereka bilang begini, oh bukan nama diri, tapi itu artinya. Lah artinya Muhammad apa? Yang terpuji. Nah kalau yang terpuji tidak cocok dengan Mahmad. Yang terpuji itu cocok dengan Hudu atau Halil atau Nawa. Tidak cocok dengan Mahmad. Tapi kalau mau dipaksa Mahmad itu Muhammad, ya jadi kacau ini ayat semua. Maka dari sini jelas bahwa kesimpulan saya adalah
menganggap bahwa Mahmad atau Mahmadim dalam Kidung Agung 516 sebagai nama Muhammad lagi-lagi menunjukkan upaya paksa memasukkan Muhammad ke dalam teks kitab suci. Kedua, dalam ilmu bahasa dikenal ada 3 istilah. Homograf. Homograf itu tulisannya sama tapi artinya beda. Kedua, homofon, itu ejaannya sama namun arti beda. Ketiga, homonim, katanya sama tapi artinya beda. Nah, dalam kasus yang mereka Mahmad dengan Muhammad, ini kasusnya homofon. Ejaannya sama, artinya beda. Jadi antara Mahmad dengan Muhammad, nah itu bunyinya mirip tapi maknanya beda. Tapi dasar baingau dong, bunyi beda mereka anggap sama, lalu menganggap bahwa nama Muhammad ada di dalam Alkitab Kristen. Dengan demikian ini tidak benar. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari saudara kita, kedua ustadz, baik itu Ustadz Kainama maupun Ustadz Abdul Somad. Di bagian berikutnya kita juga telah menyimak, memperhatikan, serta mendengarkan pernyataan dari Dr. Bambang Nursena, Bapak Gracia Pelo, demikian juga dengan penjelasan panjang lebar dari hambanya Pendeta Ezra Alfred Sol. Saya mau menyampaikan kepada kita begini Bapak Ibu Saudara. Ustadz Kainama berkata, kita tidak pernah mengais-ngais Bible untuk mencari pembenaran terhadap Rasulullah. Maksudnya Nabi Muhammad. Tetapi Bible yang kasih lihat buat kita. Bible yang buka dirinya. Lihat, ini nama Rasulmu ada di sini. Maksud dari Ustadz Kainama, Alkitab membuka dirinya berkata, lihat, ini nama Rasulmu ada di sini. Bahkan beliau memberikan penegasan tahun-tahun belakangan ini bukan lagi main di Kidung Agung. Orang tidak pernah dijawab sama orang Kristen. Maksudnya pernyataan yang dulu pernah disampaikan oleh Ahmad Dedat almarhum. Menurut Ustadz Kainama, orang Kristen tidak pernah menjawab sama sekali. Bahkan beliau memberikan kembali penegasan ulang, satu ayat itu saja sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab itu. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, khususnya kepada Ustadz Kainama yang saya hormati. Apa yang menjadi konklusi kesimpulan pernyataan Pak Ustadz? Sama sekali tidak berdasar. Kalau kesimpulan saya, Bapak Ustadz Kainama tidak pernah barangkali menyaksikan begitu banyak respon dan tanggapan orang-orang Kristen, terlebih khusus para akademisi dan apologet Kristen, yang sudah memberikan penjelasan begitu luas, akurat, telak, dan bertanggung jawab terkait dengan adanya klaim di Kidung Agung pasal 5 ayat 16, ada yang namanya Nabi dari saudara kita, Islam bernama Muhammad. Banyak yang sudah membahas itu. Tetapi untuk membuktikan secara konkret dan secara telak memberikan jawaban atas pernyataan dari Ustadz Kainama. Atas dasar itulah saya mengutip pernyataan dari Dr. Bambang Nursena, Bapak Gracia Pelo, termasuk juga penjelasan yang begitu panjang dan lebar dari hambanya Pendeta Ezra Alfred Sol. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini cuplikan-cuplikan pernyataan dan pengajaran mereka terkait dengan Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Itu bukan baru dibuat kemarin sore. Itu sudah dimuat beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau Ustadz Kainama berkata, tidak ada orang Kristen yang pernah menjawab
Bahkan Kidung Agung pasal 5 ayat 16 sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab. Bukan tidak ada yang bisa menjawab, tapi Ustadz Kainama yang terlalu berpikiran kerdil, miskin dan dangkal tidak pernah barangkali menyaksikan ulasan-ulasan orang Kristen terkait dengan hal tersebut. Jadi ini merupakan suatu pernyataan yang super ngawur. Beliau mengambil sebuah konklusi, kesimpulan, bahkan ditegaskan sedemikian rupa. Tidak ada orang Kristen, baik pendeta, pastor, apologet, akademisi, yang pernah bisa menjawab ini. Itu omong kosong yang sangat keterlaluan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak bisa dipungkiri, itu realita fakta yang ada. Apologet dari saudara kita Islam, mereka sering mencoba untuk mengutak-atik Alkitab. Ada yang namanya ilmu comotologi. Ada yang namanya ilmu cocokmologi. Dicocok-cocokkan, dicomot sedemikian rupa, di mana teks-teks Alkitab itu dipahami lepas dari konteks. Yang penting ada kemiripan, ada kesamaan, maka ini diklaim terkait dengan yang mulia yang mereka yakini dan percayai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di sisi lain, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan pernyataan atau penjelasan dari hambanya Pendeta Ezra Alfred Soru, seringkali di satu sisi ada kebingungan Bapak Ibu Saudara. Maksud saya begini, kebingungannya. Ketika ingin mendapatkan informasi tentang nubuatan datangnya Nabi Muhammad, mereka melihat dari Alkitab. Tapi di sisi lain, banyak apologet dari saudara kita Islam yang mengambil konklusi kesimpulan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan, telah palsu. Bahkan salah satu pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni yang akhirnya menggiring beliau ke penjara selama 5 bulan. Beliau berkata Bible Kristen itu palsu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau memang menurut keyakinan dari orang-orang tertentu, terlebih dari apologet saudara kita Islam, bahwa Alkitab itu palsu, ngapain lagi dicari-cari dari sana nubuatan tentang datangnya Nabi yang saudara-saudaraku muliakan, itu Nabi Muhammad. Kan sudah palsu. Kalau nanti ada informasi yang ditemukan dari sana, berarti itu kan ditemukan dari sesuatu yang palsu. Tapi ada saja orang yang cerdik menjawab, hanya ini yang asli, yang lain sudah palsu. Ini namanya ilmu cocokmologi dan ilmu comotologi. Ini namanya ilmu menang sendiri. Bahkan dari penjelasan hambanya Pendeta Ezra Alfred Soru, saya benar-benar tersenyum ketika beliau membahas itu. Memang saya sendiri pun pernah menyaksikan, mendengarkan. Ada oknum-oknum tertentu yang berkata bahwa kitab Kidung Agung tidak cocok dikategorikan sebagai firman Allah. Karena tanda petik, ada sesuatu yang tidak pantas di sana. Gak layak disebut firman. Apalagi yang dibahas ini terkait dengan Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Seperti disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Alfred Soru. Sangat repot dong. Kalau sampai diyakini Kidung Agung pasal 5 ayat 16, nubuatan tentang datangnya Nabi dan saudara kita Islam. Padahal itu kitab porno. Tidak cocok dikategorikan firman Tuhan. Kan ambigu. Jadi repot sebenarnya ini. Apakah mau diambil sebuah konklusi kalau itu terkait dengan nubuatan datangnya Nabi kami, kalau yang ini tidak palsu gitu. Kalau yang ini tidak porno begitu. Kan tidak masuk akal. Jadi sesuatu yang membuat kita jadi tersenyum Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada Ustadz Kainama saat ini. Ada yang namanya basic atau dasar memahami Alkitab dalam kekristenan. Teks itu tidak boleh dilepaskan dari konteks. Saya pikir hambanya Pendeta Ezra Alfred Soru telah membahasnya begitu bagus, begitu jelas dan terang benderang. Bahwa konteks ayat itu, bagaimana seorang kekasih yang kasmaran kepada kekasihnya. Jadi kata-kata yang
dimuat di dalam ayat-ayat sebelumnya, termasuk Kidung Agung pasal 5:16, itu adalah semacam pujian dari seorang kekasih kepada kekasihnya yang lain. Tidak ada kaitannya dengan sebutan nama di sana. Tidak ada. Tapi pujian atau rasa kagum dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Dan itu disampaikan oleh sang kekasih kepada putri-putri Yerusalem. Makanya beberapa kali diulang, teman-temanku putri-putri Yerusalem. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan datangnya Nabi yang diyakini, dipercayai oleh saudara kita, yaitu Nabi Muhammad. Tidak ada sama sekali kaitannya. Saya pikir tidak perlu saya memberikan penjelasan ulang karena sudah sangat telak, jelas, terang benderang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena, Bapak Gracia Pelo, dan juga Bapak Pendeta Ezra Alfred Soro. Tetapi yang jelas saya mau sampaikan kepada kita saat ini, Kidung Agung pasal 5 ayat 16 tidak ada hubungannya sama sekali dengan Nabi Muhammad, Nabi yang dimuliakan dan dihormati oleh saudara-saudara kita Islam. Hanya mirip dengan kata Muhammad, Mahmadin. Itu kata jamaknya Mahmadin, kalau kata tunggalnya Mahmad. Sudah panjang lebar dijelaskan oleh hambanya Pendeta Ezra Alfred Soro. Kata Mahmad itu memiliki banyak arti. Yang pertama, kata Mahmadin itu adalah menarik. Tapi bisa juga indah atau diingini, berharga, menyenangkan, dicintai. Itu Mahmad. Padahal sepanjang yang kita tahu dan mengerti, Muhammad itu artinya terpuji. Dari kesekian arti yang dilekatkan kepada Mahmad, tidak ada satupun yang memiliki arti terpuji. Apalagi kalau kita nanti kembali kepada konteks munculnya ayat itu dibandingkan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Sebenarnya sama sekali tidak ada sangkut paut keterkaitan dengan Nabi saudara kita Islam, yaitu Muhammad. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, bahwa Kidung Agung pasal 5:16 beliau memberikan penegasan tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Hanya mirip-mirip dengan kata Muhammad, tetapi tidak ada kaitannya sama sekali. Bahkan sampai beliau memberikan contoh antara Naruto dengan Naruto. Ini mirip-mirip, tapi antara Naruto dengan Naruto itu memiliki pengertian pemahaman yang sangat jauh berbeda. Demikian juga dengan antara Mahmad atau kata jamak Mahmadin dengan Muhammad. Ada kemiripan kedengaran, tetapi memiliki arti yang berbeda. Karena sangat janggal kelihatannya. Kalau di dalam kalimat, di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16 dimasukkan nama seseorang. Saya bacakan untuk kita. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Saudara dikasihi Tuhan, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Padanya. Sebenarnya ini adalah kekaguman dari sang kekasih antara Sulamit dengan Salomo. Karena jelas nanti di Kidung Agung pasal 1 ayat 1 dijelaskan Kidung Agung dari Salomo. Dalam hal ini pun Ustadz Abdul Somad salah kaprah. Beliau mengatakan bahwa ini adalah perkataan dari Musa. Saya mau kasih tahu Pak Ustadz, ini tidak ada kaitannya dengan Musa. Ini ada kaitannya dengan Salomo, anak Raja Daud dari istrinya Betseba. Kalau nanti kita mempelajari dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8, di sini sangat syarat bagaimana sang kekasih pria menyanjung sang kekasih wanita atau perempuan. Demikian sebaliknya, sang kekasih perempuan menyanjung sang kekasihnya pria atau laki-laki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Oleh karena itu, sebagai bentuk konklusi atau kesimpulan, saya mau sampaikan kepada kita, tolonglah kita fair. Kalau sudah ada kesimpulan bahwa Alkitab Kristen itu palsu, termasuk kitab Kidung Agung itu porno, tidak cocok firman Tuhan, janganlah kembali mencoba untuk mencomot-comot atau mencocok-cocokkan dari Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, termasuk dari Kidung Agung, yang mengklaim di sana diterangkan adanya nubuat tentang kedatangan dari Nabi saudara kita Islam, yaitu Muhammad. Sama sekali tidak ada kaitannya. Bahkan kalau sampai itu terjadi, maka Alkitab menjadi tidak tepat. Karena apa? Karena firman Tuhan telah mengatakan dengan tegas, tidak ada lagi nabi lain. Puncak penyataan dari Allah itu bukan lagi datangnya nabi kemudian, tetapi puncak penyataan Allah yang sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Mana buktinya? Sebagai penutup, saya akan bacakan untuk kita Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Memang jelas. Ada banyak nabi di dalam perjanjian lama. Dalam konteks mempelajari teologi perjanjian lama dikelompokkan dua bagian. Ada namanya nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar maksudnya bukan badannya nabi itu, bukan tubuhnya nabi itu yang besar. Karena memang isi pasal, isi kitabnya besar atau banyak. Kenapa dikategorikan nabi-nabi kecil? Karena pasal-pasalnya atau isi daripada kitab itu sedikit. Jadi pada zaman dahulu kala, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara, di sini dikatakan berbicara kepada bangsa Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Itu pada zaman dahulu kala. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ada dua petunjuk waktu penting yang perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita. Yang pertama, pada zaman dahulu kala. Yang kedua, pada zaman akhir ini. Pada zaman dahulu kala, itu masa dari para nabi. Tapi pada zaman akhir ini, puncak penyataan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi nabi lain. Bahkan perlu kita ingat bersama, seluruh nabi-nabi itu datangnya dari orang Yahudi, yaitu bangsa Israel, bukan bangsa lain. Itulah realita, kenyataan, atau fakta yang ada dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap Ustadz Kainama benar-benar mengerti dan menyadari serta memahami. Banyak orang Kristen yang bisa memberikan jawaban. Tetapi persoalannya adalah Ustadz Kainama barangkali tidak pernah melirik, melihat, menonton apologet Kristen atau akademisi Kristen yang telah banyak membahas tentang hal itu dari tahun-tahun, bahkan dari jauh-jauh tahun sebelumnya. Sudah banyak yang telah membahas tentang Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Bahkan bukan hanya itu. Ada nanti di dalam Yesaya. Ada juga nanti dalam Ulangan 18. Ada juga nanti di dalam kitab Yohanes, Parakletos. Semuanya sudah tuntas dibahas itu. Tidak ada yang tidak dibahas lagi. Kalau masalah percaya tidak percaya itu udah urusan pribadi. Tapi yang jelas, di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, di kitab suci Kristen, tidak pernah ada nubuatan datangnya nabi lain kecuali kitab Injil Barnabas katanya, yang datangnya sekitar tahun 1500 lebih. Jadi bukan ditulis pada zaman para rasul atau murid-murid para rasul.
yang notabene telah dibuktikan termasuk oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Telah kritis Injil Barnabas telah dibongkar dan dijelaskan di sana tentang kekeliruan secara geografis dalam hal sebutan, banyak hal lagi kekeliruan dari Injil Barnabas. Bukan karena Injil itu menubuatkan kedatangan Nabi saudara kita makanya ditolak oleh orang Kristen. Tidak. Tapi karena memang isinya berbeda sekali, bahkan kontradiksi sekali dengan isi Alkitab yang adalah kitab suci orang Kristen. Termasuk perjanjian lama, kitab suci Kristen dan Yahudi. Karena ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.